Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perencanaan Wilayah terkait teori Keynesian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Anissa Oktaviani dengan NIM 120220155 dan Bapak Asirin STMT sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Perencanaan Wilayah dengan kode PL 3204. Untuk outline-nya sendiri terdiri dari sejarah perkembangan teori Keynesian, pokok pemikiran teori Keynesian, definisi dan kebijakan pembangunan wilayah, studi kasus, serta kesimpulan. Pada outline yang pertama terkait sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya. Ekonomi Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang dimana berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam peningkatan dan juga mengelola permintaan. Ekonomi ini berkembang selama dan setelah Great Depression atau depresi hebat, yang dimana ide-ide dari teori ini tertuang pada bukunya yang berjudul The General Theory of Employment pada tahun 1936. Ekonomi ini telah banyak digunakan oleh negara-negara maju selama dan juga sesudah depresi hebat sampai Perang Dunia Kedua dan terjadinya ekspansi ekonomi pasca perang pada tahun 1945 sampai 1973, yang dimana hilangnya pada pengaruhnya setelah guncangan minyak bumi dan juga terjadi stagflasi pada tahun 1970-an yang menimbulkan krisis keuangan global pada tahun 2007 sampai 2008, yang krisis tersebut membangkitkan pemikiran Keynesian untuk berlanjut ke ekonomi Keynesian yang baru. Kemudian ada pendekatan teoritis yang digunakan dalam teori Keynesianisme yang meliputi rekonstruksi Keynesianisme, simulasi sisi permintaan, dukungan sisi supply untuk industri utama atau basis, dan industri pendukung non-basis. Terdapat ideologi politik dari teori ini yaitu intervensi pemerintah yang merupakan tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar untuk mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Yang kedua ada demokrasi sosial, yang dimana merupakan gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi masyarakat dan aktif menata ulang masyarakat secara kondusif bagi perkembangan wilayahnya. Yang ketiga ada kohesi atau kemajuan bersama dan solidaritas teritorial nasional, yang dimana merupakan kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan mengatasi kesenjangan wilayah. Selanjutnya ada outline kedua terkait pokok pemikiran teori Keynesian. Teori-teori Keynesian ini dalam perkembangan wilayah disebut teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah atau perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada suatu titik. Teori-teori yang dimaksud tersebut meliputi teori basis ekspor yang merupakan penekanan pada sisi permintaan, dengan artian perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah ataupun di luar negeri. Besar permintaannya ditentukan oleh harga barang, yang kedua tingkat pendapatan, dan ketiga harga barang di wilayah eksternal. Selanjutnya ada teori sirkular dan kausal kumulatif, yang dimana merupakan awal mulanya konsep ini muncul pada saat Thorstein Veblen pada tahun 1857 sampai 1929 mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Selanjutnya ada teori kutub pertumbuhan yang merupakan pengacu pada sebab akibat kumulatif terkhusus pada hubungan potensial dalam menghasilkan pertumbuhan yang diindukasi melalui hubungan antar industri. Selanjutnya ada teori inti piringan. Kemudian ada outline ketiga terkait definisi dan kebijakan pembangunan wilayah. Teori Keynesian menjelaskan bahwa pembangunan wilayah merupakan upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Pendekatan dan
dalam memperbaiki wilayah tertinggal. Yang pertama yaitu kebijakan proaktif di tingkat wilayah yang dimana terfokus pada mengatasi masalah sebelum masalah itu terjadi. Yang kedua ada investasi publik pada infrastruktur yang dimana terkait depresi dan kegagalan pasar dalam peningkatan pendapatan ekonomi wilayah pada tingkat jangka yang panjang. Selanjutnya, terdapat kebijakan pembangunan wilayah untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah yang meliputi bantuan secara ekstensif yang merupakan bantuan berupa uang yang diberikan pemerintah untuk membantu wilayah yang mengalami masalah ekonomi dengan standar kriteria wilayah tersebut merupakan standar hidup yang rendah. Selanjutnya ada bantuan otomatis yang merupakan bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan jika menetap di wilayah yang tidak unggul atau mengalami masalah ekonomi. Selanjutnya ada desentralisasi dan regenerasi ekonomi yang dimana terdapat regenerasi dalam desentralisasi yang mengacu pada kebangkitan kembali ekonomi di suatu wilayah. Selanjutnya ada pengendalian pembangunan industri yang terkait kebijakan industri. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang berupaya mengubah struktur produksi ke sektor-sektor yang diharapkan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada investasi infrastruktur. Terdapat perencanaan spasial mengenai rencana tata ruang. Kemudian ada nasionalisasi industri. Selanjutnya ada pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, serta pembangunan kawasan industri di wilayah tertinggal. Kemudian terdapat kebijakan pengembangan infrastruktur smart living di Kota Makassar, yang dimana dalam mendukung penyediaan infrastruktur berbasis smart living ini, smart living yang tertuang dalam visum Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas yang dimana arah kebijakannya pada peningkatan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living, yaitu peningkatan penyediaan infrastruktur yang partisipatif dan juga berkelanjutan, serta berfokus utama pada 4 aspek dalam pelaksanaannya. Aspek tersebut yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman rumah ramah lingkungan. Sampai akhir tahun 2009 ini, kegiatan pembangunan kawasan permukimannya telah mampu menurunkan luas kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 32.222 hektar dari 38.431 hektar pemukiman kumuh pada tahun 2014. Kebijakan pengembangan dari infrastruktur smart living di Kota Makassar ini terdapat konsep smart city yang dimana pemerintah Kota Makassar membuat konsepnya yang meliputi sebuah kota yang berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi penduduk, pemerintahan, mobilisasi lingkungan hidup. Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air listrik, dan pengelolaan gedung, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta merencanakan pencegahannya. Smart City ini dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial dan bisnis, infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota, serta pembangunan smart computing untuk membuat smart city dan fasilitas yang meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan, dan juga efisien. Selanjutnya terdapat kesimpulan, yaitu Makassar menyambut revolusi industri 4.0 dengan meningkatkan efektivitas pelayanan di berbagai sektor, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menciptakan Makassar Kota Dunia. Kota Makassar ini di mana pemerintahan Wali Kota Dani Purnanto telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor penting dalam pembangunan daerah. Adapun terkait implementasi kebijakan konsep Smart City ini adalah kebijakan pemerintah yang diusung di masa pemerintahan Wali Kota Dani sebagai sarana pemerintah Kota Makassar dalam pelayanan masyarakat secara luas dan merata.
Smart city dapat didefinisikan menjadi 6 dimensi, yaitu smart living, smart economy, smart governance, smart branding, smart environment, dan smart society. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.